Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. It's nice to see you again today. I hope you still enjoy at home. And now we are going to continue with the last material of this semester. So you are going to learn about something important, information of announcement. This is short functional text. Ya, jadi anak-anak hari ini kalian akan mempelajari tentang sebuah informasi dan topiknya adalah pengumuman, di mana ini adalah salah satu bentuk teks fungsional pendek yang perlu kalian ketahui karena berhubungan dengan sesuatu yang kalian hadapi sehari-hari. Okay, the topic is about it's missing. Ya. Sesuatu yang hilang, itu berhubungan dengan yang namanya announcement atau pemberitahuan atau pengumuman. Let's check. Something here. Announcement, ya. Announcement yaitu pengumuman. An announcement means something that someone says officially, giving information about something, or when someone announces something. Jadi, kalau kalian dipelajari, pengumuman memiliki sesuatu hal di mana sesuatu yang disampaikan secara resmi atau pemberian informasi tentang sesuatu atau ketika seseorang mengumumkan sesuatu. An announcement should be direct and concise. Ya, jadi pengumuman itu selayaknya disampaikan secara langsung dan jelas. Present your information in a plain and complete way. Jadi sesuatu yang disampaikan, ya, bentuk informasi yang lengkap dan padat, singkat, padat dan lengkap. Nanti tujuan salah satu pengumuman. Next, if the news you are announcing is bad, write it in a direct statement. Jadi ketika sesuatu informasi untuk diberitahukan, sesuatu yang buruk, maka bisa ditulis dalam bentuk pernyataan langsung. Oke. Sekarang adalah unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks pengumuman, baik teks berbentuk lisan ataupun tertulis. Ya, kalian nanti bisa membandingkan contoh-contoh pengumuman secara lisan maupun secara tertulis, dan itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Okay, announcement here is constructed with conjunction. Ya. Kalau di bahasa Indonesia, conjunction atau konjungsi adalah kata penghubung, di mana salah satu informasi penting untuk menghubungkan gagasan yang satu, gagasan yang lain dalam sebuah kalimat atau pernyataan. Number one, coordinating conjunction, penghubung yang menghubungkan ide-ide. Okay. The joint sentence elements that are the same. Jadi menghubungkan elemen-elemen kalimat. They can join words, phrases, and clauses. Jadi penghubung ini menggabungkan kata, frase ataupun anak kalimat. The coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, so. Ini kata penghubung yang bisa dipakai untuk
bentuk dan, tapi, atau, jadi, dan sebagainya. For example, my mother didn't cook tonight, so I decided to eat in a restaurant. Ya. Ibu tidak memasak malam ini, jadi saya memutuskan untuk makan malam di restoran. Next. Subordinating conjunction. Ya. Kata kerja untuk menjelaskan anak kalimat yang berdiri sendiri ataupun anak kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Join dependent clauses to independent clauses. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat. The subordinating conjunction are after, although, as, because, before, even if, once, since, etc. Jadi subordinating conjunction ini bisa berbentuk setelah, meskipun, karena, sebelum, dan sebagainya. For example, I went swimming although it was cold. Saya pergi berenang walaupun udaranya dingin. Jadi itu ada mungkin unsur sebab akibat, ada unsur penyebab, ada unsur akibat. Itu yang dimaksud dengan subordinating conjunction. Nah, let's see the next important information. Example of announcement. Jadi contoh-contoh pengumuman sudah disampaikan tadi di awal. Spoken announcement and written announcement. Jadi pengumuman bisa berbentuk dua jenis, pengumuman secara lisan dan pengumuman secara tertulis, tergantung maksud dan tujuan pengumuman itu disampaikan. Ya. This is examples of announcement. Jadi sudah disebutkan di awal juga tadi bahwa yang namanya pengumuman itu harus direct, ya, disampaikan langsung, singkat, padat, jelas. Pengumuman yang betul-betul nantinya bisa dipahami oleh orang lain. Let's check. Announcement number 1. Due to public holidays in India, the Agria offices will be closed from 14 January to 16 January. Normal hours will resume on Monday 17 January. We apologize for any inconvenience this may cause. Ini kalau disampaikan secara lisan, maka teks pengumuman ini berjenis spoken karena diucapkan langsung. But if it is written in a text form, so it is called written announcement. Sebaliknya, kalau teks pengumuman ini ditempel, ya, sedemikian rupa dengan tujuan pemberitahuan, maka teks ini juga disebut teks pengumuman tertulis. Ya, jadi bahasanya singkat, jelas, ada unsur-unsur bahasa yang dipakai di situ, ada kata penghubung, ada unsur waktu, ada unsur informasi. Nanti kalian bisa lihat contoh-contoh mencari dalam referensi. Next. The Embassy of Indonesia will be closed on Tuesday, 17 May 2015 due to Vaisak. The embassy will be open again on Wednesday, 18 May 2015. Ini juga salah satu bentuk contoh teks pengumuman. If you say it directly, it is called spoken announcement. Jadi, kalau ini diucapkan secara langsung dengan lisan, maka disebut spoken announcement. Sebaliknya, kalau ini ditempel untuk tujuan pemberitahuan kepada masyarakat luas, maka ini disebut written announcement atau pengumuman tertulis. Ya. Jadi yang jelas, pengumuman ini dengan singkat kata harus jelas kepada siapa pengumuman ini disampaikan, apa isi pengumuman, dan siapa yang menyampaikan pengumuman. Ya.
Kalian juga bisa menuliskan dalam headline, judulnya di atas boleh mencantumkan announcement, boleh juga information, boleh juga be informed. Jadi kalian bisa mencari contoh-contoh pengumuman dari internet, jadi kalian tuliskan, buat atau membandingkan. Paling tidak memahami dulu makna dan bentuk awal atau sederhana pengumuman. Ya. Jadi yang pertama adalah siapa yang membuat pengumuman, bisa lembaga, instansi, atau perseorangan. Lalu setelah itu langkah kedua adalah isi dari pengumuman, singkat, padat, jelas. Lalu yang terakhir di bawah adalah who made the announcement, ya, siapa yang membuat pengumuman. Itu bisa ada identitas siapa pemberi. I think that's all for today about announcement text, short functional text. I hope you can enjoy this material, and see you next time in second semester. Yeah. Okay. Good luck. There will be another information about this sign. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.